Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tapi Lebe dan Valkyrie tidak duduk diam. Sidik jari keduanya membentuk segel, dan mereka bekerja sama untuk membentuk formasi besar. Melihat gerakan keduanya, leluhur iblis kuno tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Sebaliknya ekspresi wajahnya menjadi semakin bersemangat. Pada saat yang sama Xiaoyan diam-diam mundur di kejauhan. Dalam pertempuran seperti itu dia tidak boleh ceroboh. Pada saat ini suara inti guntur Void terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Apakah kamu memiliki jantung api? Tanya inti guntur. Xiaoyan berbalik dan menatap inti guntur yang sangat besar di udara. Dia mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Ya," ucap Xiaoyan, "aura di tubuhmu sangat aneh. Sepertinya ada lebih dari satu jantung api," ucap inti guntur. Xiaoyan mengangguk lalu 3 jantung api terpisah dari tubuhnya. Munculnya bayan api abadi dan api iblis membuat inti guntur sedikit tercengang. Memiliki 3 jantung api pada satu tubuh agak terlalu berlebihan. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu sudah memiliki 3 dari mereka. Seharusnya kamu sudah puas, ucap inti guntur. Aku butuh kekuatan yang lebih kuat, ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan? Dengan 3 jantung api hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi keabadian kaisar, ucap inti guntur. Aku punya waktu, tetapi Sensi tidak punya waktu. Oleh karena itu aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat secepatnya, ucap Xiaoyan. Apa sebenarnya identitasmu? Mengapa aku merasa akrab denganmu? Ucap inti guntur merasakan nafas Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Jika dia bisa mendapatkan inti guntur dengan statusnya sebagai Zusang, maka hasilnya akan lebih baik. Lagi pula seperti yang dikatakan Xiaoyan, Sensi tidak punya waktu. Dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia pasti akan mencoba yang terbaik. Xiaoyan lalu berkata, "Aku adalah reinkarnasi dari Zusang. Aku masih terlalu lemah sekarang, dan aku harap kamu bersedia membantuku," ucap Xiaoyan. Reinkarnasi yang mulia Zusang? Apakah yang mulia sudah mati? Ucap terguncang inti guntur. Dia sudah terlalu lama di sini dan tidak tahu perubahan seperti apa yang terjadi pada dunia Sensi. Apakah Sensi dalam masalah? Tanya inti guntur lagi. 10.000 tahun dari sekarang alam Taisu akan menyerang Sensi, ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Taisu? Sejauh yang saya tahu Taisu dan Sensi tidak saling mengganggu. Mungkinkah dunia mereka juga menghadapi kehancuran? Ucap inti guntur tahu beberapa masa lalu Sensi. Aku tidak tahu tentang hal lainnya. Sejauh ini hanya itu berita yang aku dapatkan, ucap Xiaoyan. Inti guntur terdiam sejenak. Setelah beberapa saat dia akhirnya berkata, "Bahkan jika aku membantumu tetapi dengan kekuatan fisikmu saat ini kamu tidak mampu membawa kekuatanku," ucap inti guntur. Kata-kata inti guntur membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan terus berpikir. Meskipun dia memiliki tubuh fisik Zusang, tetapi dia belum mendapatkan semuanya. Dan detak jantungnya hanyalah salah satu dari reinkarnasi Zusang, bukan inti dari Zusang itu sendiri. Hanya setelah mendapatkan jantung asli Zusang, maka Dongki dan darah di tubuh Xiaoyan benar-benar berubah. Pada saat itu tubuh fisiknya pasti dapat sepenuhnya mewarisi inti guntur. Sementara Xiaoyan masih terus berpikir, inti guntur berkata lagi, "Jadi bahkan jika aku memberimu kesempatan kamu akan gagal 100%. Kecuali kamu memiliki tubuh fisik yang lebih kuat," ucap inti guntur. Tubuh yang lebih kuat, ucap Xiaoyan tertekan di dalam hatinya. Jika avatar Yuansen ada di sini maka masalahnya akan terselesaikan. Sayangnya avatar Yuansen menghilang dan tidak perlu mengharapkannya. Xiaoyan melirik medan pertempuran dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana kalau mengambil avatar baru di tempat ini? Ucap Xiaoyan memandang leluhur iblis kuno. Season mewarisinya kekuatan merebut tubuh.
Dia telah melakukan keterampilan merebut tubuh selama 2 kali dengan hasil kemenangan. Satu adalah avatar Yuan Shen dan yang lainnya adalah avatar sosok hitam dari dunia Taisu. Avatar dari dunia Taisu sekarang dalam tidur nyenyak, dan Xiaoyan tidak tahu kapan itu akan sepenuhnya dipahami. Xiaoyan menyapu pandangannya dan melihat sosok leluhur iblis kuno bergegas keluar dari pusaran air. Kekuatan fisiknya sangat kuat, tetapi resikonya juga terlalu besar. Ucap Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Resiko mengambil tubuh leluhur iblis kuno juga sangat tinggi. Inti Guntur, bagaimana menurutmu dengan tubuh orang itu? Tanya Xiaoyan. Orang ini memiliki kepribadian yang tangguh. Aku telah menggunakan kekuatan Guntur untuk mencambuknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak hanya gagal menghapus kehendaknya, tetapi aku bahkan membuatnya lebih keras selama cambukan jangka panjang. Yang paling penting adalah tubuhnya menggabungkan kekuatan Gunturku, sehingga tubuhnya menjadi semakin kuat. Ucap Inti Guntur. Xiaoyan juga mengerti mengapa Inti Guntur menyuruh mereka pergi dari sini. Ini karena bahkan Inti Guntur tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhur iblis kuno juga menggunakan kekuatan Inti Guntur untuk membuat tubuhnya sangat kuat. Apakah kamu tidak bisa menjebaknya dengan interiormu saat ini? Tanya Xiaoyan. Dalam ruang dan waktu ini aku tidak dapat masuk energi. Sekarang aku tidak dapat sepenuhnya memenjarakannya lagi. Tetapi aku masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menekannya sedikit. Ucap Inti Guntur. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Jika Inti Guntur bisa memenjarakannya, dia akan memiliki harapan besar untuk merebut tubuhnya. Satu-satunya hal yang ditakuti Xiaoyan adalah ketika dia mengambil tubuhnya, sosok itu akan datang menyerang. Pada saat itu Xiaoyan pasti gagal dan akan mungkin dia terbunuh di sini. Pokoknya aku harus mencoba. Ucap Xiaoyan matanya tegas. Dia melihat leluhur iblis kuno. Ide ini mungkin gila, tetapi begitu berhasil maka Xiaoyan bisa memiliki tiruan dari kekuatan fisik yang kuat. Setidaknya untuk menggantikan avatar Yuan Shen. Pada saat ini Lei Bai dan Valkyrie berteriak keras. Manik-manik iblis penyegelan 5 roh. Buka! Teriak keduanya. Lei Bai menggunakan Inti Guntur pembunuh jiwa miliknya untuk menekan leluhur iblis kuno. Membuat leluhur iblis kuno tak terhindarkan. Tidak ada penyimpangan dalam formasi besar yang menutupi leluhur iblis kuno. Manik-manik roh 5 warna langsung dikumpulkan. Dan kekuatan aneh membentuk lingkaran cahaya. Seperti belenggu yang sekali lagi memenjarakan leluhur iblis kuno. Dengan teriakan keras, leluhur iblis kuno memutar tubuhnya dengan gila. Melambaikan tinjunya yang kuat dan meledakkan ke sekeliling. Kekuatan tinju membentuk dampak. Dan itu segera mengenai Lei Bai dan Valkyrie yang mengendalikan formasi. Keduanya segera memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka cekung dan bahkan ada suara tulang yang pecah. Meskipun begitu, keduanya tidak melepaskannya dan terus mengendalikan formasi. Formasi belaka juga delusi untuk menyegelku. Ucap leluhur iblis kuno meraung. Meskipun dia menembak, dia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Dapat dilihat bahwa formasi kurungan yang dibuat oleh Lei Bai dan Valkyrie juga cukup kuat. Melihat adegan ini, Xiaoyan di ujung jauh memiliki ekspresi tekad di matanya. Ini adalah kesempatannya. Jika dia bisa mendapatkan tubuh leluhur iblis kuno, dia mungkin bisa mendapatkan identitas tambahan. Pada saat itu dia bisa memasuki dunia keabadian iblis kuno untuk mencari tahu. Xiaoyan duduk bersila di udara. Dia memandang leluhur iblis kuno. Kekuatan tak terlihat menyelimuti leluhur iblis kuno. Ini adalah kekuatan kehendak merebut tubuh. Dan leluhur iblis kuno yang marah tiba-tiba terkejut. Kepalanya memutar menatap Xiaoyan dengan ganas. Sampah sensi sebenarnya berani mencoba mengambil alih tubuh orang tua ini. Ucap leluhur iblis kuno. Dua senior, bisakah kamu menundanya untuk beberapa waktu? Ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Lei Bai dan Valkyrie menatap Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Wah, terlalu ceroboh untuk bertindak seperti ini. Aku tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Jadi pergilah dari sini dengan cepat. Kami tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Ucap Lei Bai. Meskipun dia mengagumi Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka Xiaoyan begitu berani. Senior Lei Bai, jika dia tidak dapat dibunuh hari ini, diperkirakan Inti Guntur akan sepenuhnya dia kendalikan. Jika orang seperti itu diizinkan untuk melarikan diri dari dimensi ini, maka masalahnya akan menjadi lebih sulit. Dan dia akan menjadi bencana bagi Sensi. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ucap Xiaoyan berteriak dengan suara dalam. Lei Bai terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan ekspresi Valkyrie menjadi sangat serius. Setelah keduanya saling memandang, mereka meningkatkan kendali mereka atas segel roh 5 warna. Seberapa yakin kamu bisa berhasil? Beri aku kepastian. Tanya Lei Bai. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata,
Aku hanya bisa mencobanya, ucap Xiaoyan. Dengan kata lain, kamu tidak yakin sama sekali. Nak, apakah kamu ingin membiarkan kami berdua mempertaruhkan nyawa? Jika tidak yakin, mengapa kamu berani mengambil resiko seperti ini? Bukankah masalah seperti itu akan menjadi lebih serius? Ucap Lei Bai. Xiaoyan tidak menjawab. Tatapannya tegas ketika melihat Lei Bai. Lei Bai juga terkejut melihat tekad yang tak tergoyahkan dari Xiaoyan. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu sekali, ucap Lei Bai dengan marah. Lei Bai mengalihkan pandangannya pada Valkyrie. Ayo lakukan, setidaknya lakukan untuk dunia sensi, ucap Lei Bai. Segera doki yang tak tertandingi di tubuh mereka dengan cepat dikonsumsi. Meskipun segel yang mereka gunakan saat ini memiliki kekuatan penekanan yang sangat kuat, tetapi persyaratannya harus membutuhkan banyak doki. Berapa lama lagi? Teriak Lei Bai. Baru saja dimulai, ucap Xiaoyan. Lei Bai sangat marah sehingga dia menyemburkan seteguk darah. Ini merupakan siksaan. Saat kita memilih untuk mempercayainya, kita harus siap meninggalkan hidup kita di sini, ucap Valkyrie, matanya juga suram. Matilah untukku, teriak leluhur iblis kuno yang terjebak dalam formasi. Dia mengeluarkan raungan marah. Dengan fisiknya yang sangat kuat, dia terus mengguncang segel melingkar. Begitu segel besar itu pecah, maka dia bisa membunuh Xiaoyan dengan satu gerakan. Pada saat yang sama, sidik jari Lei Bai dan Valkyrie bergerak lagi. Keduanya tidak ragu-ragu ketika mengorbankan puluhan juta dokinya untuk mendorong segel besar ke titik ekstrim. Jangan simpan apapun, segel dia dalam satu gerakan, teriak Lei Bai. Valkyrie mengangguk. Mereka tampaknya tidak memiliki banyak harapan untuk Xiaoyan. Mereka terus menggunakan kekuatan terkuatnya untuk sepenuhnya menekan leluhur iblis kuno. Formasi inferior semacam ini, apakah menurutmu bisa menjebak lelaki tua ini? Ucap leluhur iblis kuno tertawa liar. Dan tiba-tiba kekuatan fisiknya yang kuat benar-benar diungkapkan. Tubuhnya mengeluarkan guntur hitam dan membombardir sekelilingnya. Lei Bai dan Valkyrie segera terkejut. Mereka segera menciptakan pertahanan doki. Tetapi guntur hitam sangat kuat. Dengan ledakan keras, tubuh keduanya terguncang ke belakang. Meskipun tidak menyebabkan cedera serius, tetapi ini telah membuat segel besar mereka menjadi cacat. Ketika leluhur iblis menangkap cacat itu, dia bergerak dengan keras dan melepaskan diri dari ikatan formasi. Mengelurkan kedua tangannya meremas manik-manik sihir penyegelan roh. Setelah manik-manik sihir penyegel 5 roh dihancurkan, maka formasi besar itu juga runtuh. Lei Bai dan Valkyrie segera terkejut. Jelas kekuatan fisik leluhur iblis kuno jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Setelah terbebaskan, mata leluhur iblis kuno tidak melihat Lei Bai dan Valkyrie. Sebaliknya dia melihat pada sosok yang duduk bersila di sana. Target pertamanya sebenarnya adalah Xiaoyan. Bocah, sepertinya aku harus mengorbankan segalanya untuk melindungimu. Kami telah gagal menyegelnya, dan keberhasilanmu akan menjadi satu-satunya solusi saat ini. Oleh karena itu, jangan kecewakan aku, ucap Lei Bai. Setelah berbicara, inti guntur pembunuh jiwa di peringkat 6 meledak di sekitar tubuhnya. Sosok Lei Bai melesat cepat kilat. Dia menyerang leluhur iblis kuno. Guntur merah keluar dari telapak tangannya. Itu menjadi cambuk guntur panjang yang mengikat leluhur iblis kuno. Lei Bai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik leluhur iblis kuno, mencoba menghentikannya menyerang Xiaoyan. Valkyrie sedikit mengerenyit. Meskipun dia memandang rendah Xiaoyan, tetapi dia tidak akan tinggal diam. Memang benar seperti yang dikatakan Lei Bai. Satu-satunya harapannya saat ini hanyalah Xiaoyan. Segera belati dan perisai muncul di tangan Valkyrie. Tanpa peringatan apapun, sosoknya bergerak dengan kecepatan tercepatnya menuju leluhur iblis kuno. Dia berniat menggunakan pukulan terkuatnya untuk melumpuhkan leluhur iblis kuno dalam satu gerakan. Leluhur iblis kuno yang terikat oleh cambuk guntur juga melihat serangan Valkyrie. Belati di tangan Valkyrie semakin besar di matanya. Targetnya adalah menusuk ke alis leluhur iblis kuno. Pada saat yang sama, Lei Bai juga berteriak. Potong roh dengan guntur. Bunuh 3 jiwa dan 7 jiwanya, teriak Lei Bai. Cambuk guntur merah yang mengikat leluhur iblis kuno meledak secara eksplosif. Tetapi ledakan itu hanya sedikit mengguncang tubuh leluhur iblis kuno. Dari permukaan kulitnya mengungkapkan lapisan guntur hitam yang menolak guntur pembunuh jiwa Lei Bai. Sepertinya gunturmu tidak sebagus inti guntur void, ucap leluhur iblis kuno. Mata Lei Bai tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka bahwa guntur pembunuh jiwanya mudah diselesaikan. Pada saat ini belati Valkyrie juga berjarak kurang dari setengah inci dari alis leluhur iblis kuno. Leluhur iblis kuno tidak memilih untuk menghindar, dan bahkan senyum jahat muncul di wajahnya. Dalam tabrakan ini suara dentang terdengar. Valkyrie melihat bahwa belatinya tidak bisa menembus kulitnya sedikit pun. Itu bahkan seperti menusuk sepotong baja yang sangat keras. Mata Valkyrie menyusut.
Dia melihat pedang belatinya benar-benar mulai menekuk, dan pada akhirnya pecah menjadi dua bagian. Valkyrie tidak menyerah. Sebagai gantinya dia menendang leluhur iblis kuno dengan kakinya. Kecepatannya sangat cepat. Dia menabrak tubuh leluhur iblis kuno. Tetapi leluhur iblis kuno masih tanpa ekspresi. Telapak tangannya tiba-tiba menjulur dan meraih kaki Valkyrie. Tubuh halus ini tidak buruk. Aku akan menikmatinya. Biarkan darah iblisku bergabung dengan sensi. Dan lihat bajingan macam apa yang bisa dilahirkan. Ucap leluhur iblis kuno memandang Valkyrie dengan senyum cabul. Mencari kematian. Teriak lebar. Sosoknya menyapu dan meraung langsung ke udara. Tinjunya yang dilapisi guntur merah membawa deru angin saat menuju kepala leluhur iblis kuno. Pertarungan ini benar-benar mengungkapkan kesenjangan antara kedua belah pihak. Bahkan semua keterampilan bertarung yang kuat tidak dapat menembus sosok leluhur iblis kuno. Tinju guntur pembunuh jiwa. Ucap Laibe berteriak keras. Ini adalah kartu trufnya sendiri. Seperti Henry Buddha Lotus Flame Shaoyan, dibuat sesuai dengan karakteristik guntur pembunuh jiwa. Mata Laibe dipenuhi dengan niat membunuh. Ada kemarahan yang tak tertahankan di wajahnya. Tinjunya tertutup rapat oleh guntur merah. Leluhur iblis kuno meraih kaki Valkyrie dan menariknya. Kemudian satu tangan lainnya menghantam dada Valkyrie dengan keras. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melindungi orang lain? Orang-orang dari dunia sensi hari ini benar-benar sangat mengecewakanku. Ucap leluhur iblis kuno. Pukulan ini langsung menembus dada Valkyrie. Dalam sekejap sebagian besar vitalitas Valkyrie menghilang. Melihat ini mata Laibe menyusut. Dengan kemarahannya dia menyerang leluhur iblis kuno. Tinju Laibe dan tinju leluhur iblis kuno berayun pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap guntur di sekitarnya meledak. Leluhur iblis kuno mencibir. Guntur hitam memenuhi 5 jarinya. Kedua tinju saling menghancurkan satu sama lain. Ledakan energi yang meletus mengguncang seluruh medan di sekitar. Tampak seperti meteoroid yang sedang bertabrakan. Kekuatan fisikmu membuatku sedikit terkesan. Tetapi aku masih berpikir bahwa guntur jiwamu tidak sebagus guntur void. Ucap leluhur iblis kuno. Leluhur iblis kuno masih sangat santai. Bahkan mencibir di sudut mulutnya. Di sisi lain Laibe memiliki ekspresi wajah garang. Jelas bahwa dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Formasi Segel 5 Roh telah menghabiskan sebagian besar dokinya. Tepat ketika keduanya saling memukul, tiba-tiba pedang panjang yang terbakar dengan api merah menembus perut leluhur iblis kuno. Perubahan ini mengejutkannya. Dia melihat ke bawah hanya untuk menyadari bahwa Valkyrie diam-diam menusuknya. Meskipun Valkyrie terluka parah, tetapi dia masih bisa bangkit. Bahkan lubang berdarah di dadanya sudah tertutup kembali. Jelas bahwa cedera semacam itu tidak berpengaruh bagi Valkyrie. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh leluhur iblis kuno. Apalagi pedang Valkyrie tidak biasa, yang bahkan bisa menembus tubuhnya. Api merah pada pedang segera mengalir ke tubuh leluhur iblis kuno, dan pedang panjang itu kehilangan cahayanya. Sosok Valkyrie melesat ke belakang lalu sidik jarinya membentuk segel rumit. Apa yang terjadi berikutnya adalah suara ledakan pada perut leluhur iblis kuno. Tetapi sosok leluhur iblis kuno hanya sedikit terguncang. Perutnya yang hancur menutup lagi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia yang masih konfrontasi dengan Laibe sudah kehabisan kesabarannya. Segera guntur hitam menyala pada tinjunya kemudian mengalir ke tubuh Laibe dan meledak. Tubuh Laibe melesat ke belakang. Ketika leluhur iblis kuno bergerak, dia muncul di atas kepala Laibe. Tinjunya yang berisi kekuatan besar itu langsung menghantam tubuh Laibe tanpa penyimpangan. Dengan keras sosok Laibe terjatuh ke tanah. Tubuhnya tenggelam dan dia jatuh ke bubur guntur. Satu sampat telah terselesaikan. Makhluk rendahan belaka sebenarnya sangat merepotkan. Ucap leluhur iblis kuno. Pukulannya barusan telah mematahkan sebagian besar tulang dan tubuh Laibe. Pandangan leluhur iblis kuno beralih ke arah Valkyrie. Pada saat ini Valkyrie terlihat sedingin es. Tiba-tiba saja dia secara langsung merobek semua pakaiannya yang rusak. Dalam pertarungan ini Valkyrie tidak lagi memperdulikan tentang tubuhnya. Yang dia inginkan adalah kekuatan tempur yang ekstrim. Jika saya takut mati, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Majulah, ucap Valkyrie. Sepasang sayap hitam tiba-tiba tumbuh di punggung halus Valkyrie. Momentumnya meledak dan kecepatan pemulihan lukanya juga sangat cepat. Hanya dalam beberapa nafas kekuatannya kembali ke puncaknya. Sama seperti namanya. Arti dari nama Valkyrie adalah seorang dewi perang. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Tanpa peringatan apapun sosok Valkyrie melesat ke depan. Sayap di belakangnya tidak bergerak.
Ini karena kecepatannya terlalu cepat, yang langsung membuat sosoknya menghilang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Valkyrie terlihat sedingin es. Tiba-tiba saja dia secara langsung merobek semua pakaiannya yang rusak. Dalam pertarungan ini Valkyrie tidak lagi memperdulikan tentang tubuhnya. Yang dia inginkan adalah kekuatan tempur yang ekstrim. Jika saya takut mati, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Majulah, ucap Valkyrie. Sepasang sayap hitam tiba-tiba tumbuh di punggung halus Valkyrie. Momentumnya meledak dan kecepatan pemulihan lukanya juga sangat cepat. Hanya dalam beberapa nafas kekuatannya kembali ke puncaknya. Sama seperti namanya, arti dari nama Valkyrie adalah seorang dewi perang. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Tanpa peringatan apapun sosok Valkyrie melesat ke depan. Sayap di belakangnya tidak bergerak. Ini karena kecepatannya terlalu cepat, yang langsung membuat sosoknya menghilang. Tombak panjang muncul di tangannya dan menyerang leluhur iblis kuno. Leluhur iblis kuno mengulurkan telapak tangannya menangkap tombak hitam dengan tangan kosong. Kelima jarinya mencubit tombak seperti penjepit besi. Apakah kamu sudah siap mati? Ucap leluhur iblis kuno berkata dengan dingin. Setelah berbicara, guntur hitam memenuhi 5 jarinya. Itu melilit tombak hitam Valkyrie. Seluruh tombak membuat suara retak. Dan Valkyrie buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Tetapi guntur hitam seperti makhluk hidup. Ia terbang dari tombak mengejar Valkyrie. Valkyrie segera menggunakan dokinya membentuk telapak tangan raksasa menahan guntur hitam yang bersiul. Dengan keras telapak tangan raksasa meledak secara langsung. Dan guntur hitam itu sangat cepat. Dia sudah melekat pada lengan Valkyrie. Tanpa ragu-ragu Valkyrie memotong lengannya sendiri. Sosoknya melesat ke belakang dan lengan yang terpotong meledak dengan keras. Sosok Valkyrie hanya berhenti sebentar. Lengannya yang hilang dengan cepat tumbuh kembali dan menyerang leluhur iblis kuno secara gila. Setiap kali Valkyrie menyerang, dia menggunakan senjata yang hanya dimiliki oleh sang dewi. Gerakan serta metode serangannya berbeda. Kekuatan bertarung dewi perang adalah seni bela diri yang sebenarnya. Jika dia bisa menerobos ke keabadian, mungkin Valkyrie akan menjadi eksistensi teratas lisensi. Kekuatan kedua belah pihak jelas tidak seimbang. Tetapi Valkyrie tidak pernah menghentikan serangannya dari awal hingga akhir. Yang secara bertahap membuat leluhur iblis kuno sangat muak. Setiap pukulannya dia bahkan menghancurkan sebagian besar tubuh Valkyrie. Tetapi hanya butuh beberapa nafas sebelum Valkyrie pulih seperti sebelumnya. Kalau begitu aku tidak akan menyisakan apapun, teriak leluhur iblis kuno dengan marah. Untuk pertama kalinya dia menggerakkan tubuhnya dan melancarkan serangan ke Valkyrie. Sosoknya sangat cepat. Menghadapi leluhur iblis kuno, Valkyrie tidak takut sama sekali. Dan kematian tampaknya telah diabaikan olehnya. Leluhur iblis kuno sekali lagi melemparkan 2 kepalan. Tentu saja tidak perlu banyak bicara tentang kekuatannya. Dalam sekejap tubuh Valkyrie langsung hancur berkeping-keping. Semua daging dan tulangnya hancur. Hanya menyisakan jantungnya yang bersinar keemasan. Jelas jantung ini adalah inti dari Valkyrie. Sekali jantung itu dihancurkan, maka hidup Valkyrie akan benar-benar berakhir. Lengan leluhur iblis kuno terulur dan dia siap meraih jantung Valkyrie. Gadis yang sangat bodoh. Dengan level kekuatanmu, kamu terlalu bodoh untuk bertarung melawanku. Ucap leluhur iblis kuno berkata dengan dingin. Tepat ketika telapak tangannya sudah berjarak setengah inci, tiba-tiba saja dia dalam keadaan kesurupan. Dan telapak tangannya yang ingin meraih jantung Valkyrie ditarik kembali. Perubahan ini sangat mengejutkannya. Ini karena tindakan barusan bukanlah niatnya. Segera dia menoleh tajam ke arah Xiaoyan yang duduk bersila. Di bawah serangan terus-menerus dari Lei Bei dan Valkyrie membuat leluhur iblis kuno benar-benar mengabaikan Xiaoyan. Kesurupan ini membuatnya gugup. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Lei Bei dan Valkyrie telah mencoba yang terbaik untuk memberi Xiaoyan banyak waktu. Bajingan kecil, kau mencari kematian, teriak leluhur iblis kuno meraung. Dia sudah merasa bahwa kekuatan tak terlihat ini telah menyerang, dan dia mulai mencoba mengusir kekuatan ini. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan tak terlihat ini sebenarnya tidak mungkin untuk dihilangkan. Jika dia memberi Xiaoyan waktu, maka situasinya benar-benar terancam. Jadi membunuh Xiaoyan adalah kuncinya. Bagaimana mungkin dia memberi Xiaoyan kesempatan seperti itu? Segera sosoknya bergerak dan dia menyapu ke arah Xiaoyan di ujung jauh. Jaraknya mendekat dengan sangat cepat. Dalam sekejap dia sudah berada dalam jarak beberapa ratus meter dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini guntur merah muncul dari bawah ke langit.
Dan pada saat yang sama sosok Lei Bei bergegas keluar darinya. Kamu sebenarnya masih hidup. Kalau begitu aku akan mencabik-cabikmu sampai mati. Ucap leluhur iblis kuno berteriak dengan marah. Dia menginjakkan langkah kakinya dengan keras dan kekosongan di sekitarnya memutar dan runtuh. Sosok itu tersapu menuju ke arah Lei Bei. Pukulan ini menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan satu pukulannya dapat dipastikan bahwa tubuh fisik Lei Bei pasti tak tertahankan. Teman kecil, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kamu harus berhasil, ucap Lei Bei. Setelah berbicara, dia tidak menoleh ke belakang. Dan dia tidak ragu ketika menggunakan metode membakar hidupnya untuk bisa melawan leluhur iblis kuno. Menghadapi pukulan dari leluhur iblis kuno, Lei Bei memilih untuk mengadu tinjunya secara langsung. Guntur pembunuh jiwa telah mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini. Kedua sosok itu bertabrakan lagi dengan cara yang luar biasa. Dengan keras siluet keduanya seperti tabrakan meteoroid. Dan kekuatan mereka mengejutkan. Kekuatan guntur yang kuat dari keduanya menyebar seketika, menyebabkan suara gemuruh tak henti-hentinya. Di sisi lain, jantung Valkyrie yang tidak dihancurkan dengan cepat memulihkan tubuhnya kembali. Setelah tubuhnya terbentuk secara sempurna, dia terbang ke udara dengan tergesa-gesa. Dia harus berpartisipasi untuk membantu Lei Bei. Tetapi ketika dia baru saja sampai, matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena sosok Lei Bei sudah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan inti guntur merah yang mengambang di udara. Tubuh Lei Bei yang hancur menjadi berkeping-keping jatuh ke bawah seperti hujan. Tubuh halus Valkyrie gemetar. Matanya merah dan jari-jarinya perlahan mengencang. Bajingan, beraninya kau membunuhnya, teriak Valkyrie melesat ke arah leluhur iblis kuno. Meskipun Xiaoyan memejamkan matanya, dia juga melihat semua yang terjadi. Dari awal hingga akhir Lei Bei telah mempercayainya dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memberi Xiaoyan waktu. Pada saat ini tidak sampai Lei Bei benar-benar lenyap, dia mengirim suara jiwa ke dalam benak Xiaoyan. Yang mulia Zusang, kamu tidak boleh gagal, ucap Lei Bei. Kalimat terakhir Lei Bei membuat Xiaoyan terkejut. Baru saat ini dia mengerti mengapa Lei Bei akan melakukan apa saja untuk membantunya. Ternyata sejak awal Lei Bei sudah mengetahui identitas Xiaoyan, dan dia sengaja tidak memberitahu Valkyrie. Perilakunya yang tampaknya kasar pada kenyataannya memiliki pemikiran yang sangat halus. Pada saat ini api abadi keluar dari tubuh Xiaoyan, berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar di sekelilingnya. Lakukan apapun untuk menyelamatkan hidupnya. Aku tidak ingin dia mati, ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh kepada api abadi. Dia tidak ingin menonton Lei Bei mati untuknya. Pria kuat seperti Lei Bei sangat langka di dunia sensi, jadi Xiaoyan harus menolongnya dengan cara apapun. Nyala api abadi menyebar dan melekat pada tubuh Lei Bei yang menjadi daging cincang. Di area bawah guntur daging cincang yang tersebar tampaknya memiliki vitalitas setelah api abadi mengalir ke dalamnya. Sosok itu secara bertahap terbentuk di area bubur guntur. Tuan, saya telah melindungi jiwanya. Jika vitalitasnya hilang, maka dia akan benar-benar mati. Dia membutuhkan vitalitas untuk bertahan sampai dia melalui nirvana, ucap api abadi. Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika melepaskan vitalitasnya dan mendistribusikannya pada Lei Bei. Harus dikatakan bahwa ini juga akan sangat merusak vitalitas Xiaoyan, dan gejala sisa akan berdampak besar pada Xiaoyan. Bahkan mungkin budidaya Xiaoyan akan berhenti. Tetapi Xiaoyan tidak punya jalan untuk kembali. Jika dia ingin menyelamatkan Lei Bei, maka dia tidak akan ragu. Temperamen Xiaoyan selalu seperti ini. Valkyrie yang belum pernah mengatakan hal baik kepada Xiaoyan sebelumnya juga bertarung dengan putus asa melawan leluhur iblis kuno. Setelah ledakan terakhir, sosok Valkyrie akhirnya runtuh seperti Lei Bei. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jantungnya yang berdetak dipegang di tangan leluhur iblis kuno. Selama jantung itu diperas, maka kehidupan Valkyrie akan benar-benar berakhir. Inti Guntur Void, lakukan sekarang, ucap Xiaoyan berteriak keras. Tepat ketika leluhur iblis akan merusak jantung Valkyrie, tiba-tiba saja semua bubur guntur terangkat ke langit, menuju leluhur iblis kuno dan membentuk lingkaran guntur hitam. Pada saat yang sama mata Xiaoyan juga terbuka. Seolah-olah pada saat ini matanya menjadi leluhur iblis kuno. Dia melihat jantung Valkyrie di tangannya, kemudian mengendalikan telapak tangannya dan perlahan melepaskan jantung Valkyrie. Tidak sampai jantung Valkyrie jatuh ke tanah, kekuatan hisap terpancar dari telapak tangan asli Xiaoyan. Inti Guntur Void, beri aku waktu sebatang dupa. Aku akan segera merebut tubuhnya, teriak Xiaoyan dengan marah. Pada saat ini leluhur iblis kuno mendapatkan kewarasannya kembali. Situasi ini juga membuatnya panik lagi. Dia juga bersiap untuk menggerakkan tubuhnya dan ingin membunuh Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat sekelilingnya, dia mendapati bahwa dia sudah terjebak ke dalam lingkaran guntur hitam.
Dimengerti, aku akan melakukan yang terbaik untuk satu batang dupa. Ucap inti guntur yang berwujud matahari hitam itu. Meskipun leluhur iblis kuno sangat kuat, jika dibandingkan dengan avatar Yuan Shen dan avatar Taisu, dia hanya dianggap yang terlemah. Selain itu, leluhur iblis kuno tidak bisa bersaing melawan Xiaoyan dalam hal perebutan tubuh. Ini karena leluhur iblis kuno tidak tahu sama sekali tentang teknik perebutan tubuh. Dia hanya bisa merasa tak berdaya ketika dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dan dia hanya mengetahui bahwa ini adalah tindakan Xiaoyan. Jadi membunuh Xiaoyan adalah satu-satunya solusi. Pada awalnya dia tidak terlalu serius menganggap Xiaoyan. Baginya hanya penghinaan melawan dewa bintang 5 seperti Xiaoyan. Tetapi pada saat ini dia mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh sangat menakutkan. Di bawah serangan hiruk pikuk Lei Bei dan Valkyrie, dia telah tertunda banyak waktu untuk membunuh Xiaoyan. Leluhur iblis kuno berpikir bahwa setelah membunuh keduanya, dia akan mengurus Xiaoyan dengan satu tamparan. Satu tamparan yang bisa membuat Xiaoyan menjadi saus daging. Tentu saja itu hanya harapannya. Tanpa diduga, hanya faktanya inti guntur Void juga memilih untuk membantu Xiaoyan dan menggunakan sedikit sisa kekuatannya untuk menekannya lagi. Bajingan sensi, kamu benar-benar ingin mengambil tubuh lelaki tua ini. Dan kau inti guntur bajingan, kau telah menjebak lelaki tua ini untuk waktu yang lama. Sekarang dengan sedikit energimu yang tersisa, apakah kau masih mencoba menjebakku lagi? Bahkan jika kau tidak ingin mematuhiku, haruskah kau membantu dewa bintang 5 yang sepele? Teriak leluhur iblis kuno. Setelah berbicara, dia secara paksa bergegas keluar dari blokade guntur hitam. Seperti yang dia katakan, inti guntur Void saat ini terlalu lemah untuk menjebaknya lagi. Namun saat ini setelah Lei Bei mati, inti guntur pembunuh jiwa berwarna merah masih tergantung di udara. Dia sekarang menjadi inti guntur tanpa pemilik. Ketika Lei Bei mati, dia memberi perintah kepadanya agar berkontribusi untuk melindungi Xiaoyan. Oleh karena itu, guntur pembunuh jiwa juga terlibat dan mengalir ke dalam sangkar yang terbuat dari guntur hitam. Segera jejak guntur merah bercampur di antara guntur hitam dan kekuatan sangkar itu ditingkatkan. Adegan ini memaksa leluhur iblis kuno berhenti lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diblokir lagi dan lagi. Dia mengerti bahwa jika dia tidak sesegera mungkin menyelesaikan Xiaoyan, maka tubuh fisiknya akan benar-benar diambil oleh Xiaoyan. Jelas leluhur iblis kuno tidak memiliki banyak waktu, dan dia mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya mencoba menghancurkan sangkar guntur. Harus dikatakan bahwa objek suci seperti inti guntur pembunuh jiwa sangat bergantung pada kekuatan tuannya. Dia tidak abadi, kekuatannya juga sangat terbatas. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan inti guntur Void memberi Xiaoyan waktu. Tetapi menurut kegilaan leluhur iblis kuno saat ini sangat sulit untuk mendukung waktu sebatang dupa. Xiaoyan menggertakkan gigi lalu berkata dengan suara dalam, 40%, ucap Xiaoyan. Situasinya semakin intens dan leluhur iblis kuno semakin cemas. Lei Bei mati dalam pertempuran dan Valkyrie juga melakukan yang terbaik. Sekarang ada dua inti guntur yang menjebak leluhur iblis kuno untuknya. Mata Xiaoyan tegas. Dia tidak punya alasan untuk gagal setelah semua orang berkorban. 50%, teriak Xiaoyan. Bohong untuk mengatakan bahwa Xiaoyan tidak gugup. Pada saat ini inti guntur Void dan inti guntur pembunuh jiwa telah mencapai batasnya. Leluhur iblis kuno dengan kuat menghantam sangkar guntur, mengulurkan telapak tangannya dan benar-benar merobek sangkar guntur. Dia merobeknya lapis demi lapis seperti mengupas kepompong, terus-menerus menembus blokade sangkar guntur. 60%, ucap Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan merebut tubuh semakin cepat. Jelas alasan terbesarnya adalah leluhur iblis kuno tidak memiliki perlawanan. Jadi selama Xiaoyan memiliki cukup waktu dan tidak diganggu, maka dia akan benar-benar berhasil. Pada saat ini tiba-tiba saja sebuah suara ledakan teredam terdengar. Leluhur iblis kuno sepenuhnya merobek sangkar guntur yang terdiri dari dua inti guntur. Setelah mengaum, dia dengan keras menyapu menuju Xiaoyan. Pada saat ini di sisi Xiaoyan, tubuh Valkyrie yang telah dia selamatkan sebelumnya telah bersatu kembali. Lei Bei mati untukmu. Dia sangat mempercayaimu. Meskipun aku tidak mau, tetapi aku harus mempercayaimu seperti yang dia lakukan. Namun kali ini aku tidak yakin apakah aku bisa menundanya. Aku hanya berharap kamu bisa berhasil dan singkirkan masalah besar untuk Sensi, ucap Valkyrie. Dua pedang muncul di kedua tangannya. Dia dengan dingin menatap leluhur iblis kuno yang bergegas mendekat. Sosok leluhur iblis kuno mendekat dengan kecepatan tinggi, dan dua inti guntur tidak menyerah. Keduanya berubah menjadi 1000 guntur ketika bergegas menuju leluhur iblis kuno. Pada saat yang sama, Valkyrie juga menyapu leluhur iblis kuno. Leluhur iblis kuno sudah merasakan krisis yang kuat pada saat ini.
Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah meremas Xiaoyan menjadi saus daging. Mata Valkyrie tegas, dan leluhur iblis kuno juga meraung. Melihat Valkyrie menghalanginya, dia mencurahkan semua kekuatan fisiknya dan ingin membunuh Valkyrie dengan satu pukulan. Aku telah memberimu banyak kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menggunakannya dengan sangat baik. Karena ini masalahnya, aku akan mengirimmu pergi ke pengadilan kematian. Ucap leluhur iblis kuno semakin dekat dengan Valkyrie. Kekuatan penindasan yang kuat menyapu ke arah Valkyrie. Tinjunya yang kuat terulur ke depan. Jika tinju ini mengenai Valkyrie, bahkan jika Valkyrie memiliki tubuh Dewi Perang, dia tidak akan bisa bertahan. Hanya saja tidak ada cara bagi Valkyrie untuk menghindar. Itu karena Xiaoyan berada di belakangnya. Meskipun dia tidak percaya pada Xiaoyan, tetapi Lei Bei percaya padanya. Dan bahkan membayar kepercayaannya dengan mengorbankan nyawanya. Pada saat ini tinju leluhur iblis kuno telah diayunkan di udara. Pedang Valkyrie juga meraung ke arah leluhur iblis kuno. Ini adalah saat terakhir bagi Valkyrie untuk menunda kematiannya demi Xiaoyan. Meskipun begitu, tidak ada penyesalan di matanya. Dia masih tegas dari awal hingga akhir. Xiaoyan menatap pemandangan ini. Ketika keduanya akan bertabrakan, Xiaoyan menutup matanya. Saat Xiaoyan menutup matanya, leluhur iblis kuno juga menutup matanya. Dan keduanya hampir sinkron. Pada saat berikutnya, leluhur iblis kuno tiba-tiba membuka matanya. Dia menyaksikan serangan Valkyrie dan tinju yang dia lemparkan tiba-tiba memilih untuk bertahan. Pedang ganda Valkyrie menebas di atas lengannya. Kekuatan yang kuat meledak. Leluhur iblis yang awalnya gila tampak sangat tenang pada saat ini. Tetapi pada saat berikutnya cahaya ganas di matanya muncul lagi. Tidak, sampah sensi, hentikan tindakanmu, teriak leluhur iblis kuno meraung. Namun saat berikutnya cahaya ganas di matanya menghilang lagi. 70%, ucap Xiaoyan. Pada saat ini pada dasarnya Xiaoyan mengendalikan leluhur iblis kuno. Dan Valkyrie segera curiga. Dia menatap leluhur iblis kuno dengan terkejut. Kecantikan, kamu memiliki tubuh yang bagus. Tetapi kamu jangan berlebihan. Setidaknya kenakan beberapa pakaian, ucap leluhur iblis kuno. Di wajah leluhur iblis kuno ada senyum hangat yang membuat Valkyrie agak aneh. Valkyrie menoleh tajam untuk melihat tubuh asli Xiaoyan. Dan tubuh asli Xiaoyan di sana juga menatapnya dengan senyuman. Tidak, keluarkan aku, teriak leluhur iblis kuno berubah ganas lagi. Bagaimanapun jiwa leluhur iblis kuno belum sepenuhnya terisi oleh Xiaoyan. Leluhur iblis kuno hanya bisa mengaum dan tubuhnya benar-benar kehilangan kendali. Valkyrie mundur sedikit. Dia melihat leluhur iblis kuno yang terkadang tenang dan terkadang gila. Valkyrie tidak pernah membayangkan bahwa krisis ini sebenarnya diselesaikan oleh Xiaoyan. Tanpa Xiaoyan, bahkan jika dia dan Lei Bei mati dalam pertempuran, hasilnya tidak akan berubah. Jika kamu berani mengambil tubuhku, maka para leluhur keabadian iblis kuno lainnya akan membuatmu sangat menderita, teriak leluhur iblis kuno dengan tatapan panik. Apa statusmu di dunia keabadian iblis kuno? Tanya Xiaoyan, salah satu dari 12 leluhur. Jika kamu keluar dari tubuhku sekarang, aku berjanji untuk melupakan masalah ini dan tidak akan menyimpan dendam apapun, ucap leluhur iblis kuno menjadi sangat ketakutan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Dari cerita sebelumnya, 12 leluhur, sepertinya identitasmu tidak kecil. Kalau begitu mulai hari ini saya adalah salah satu dari 12 leluhur di dunia keabadian iblis kuno, ucap Xiaoyan. Pada saat ini pada dasarnya Xiaoyan sudah 100% merebut tubuh leluhur iblis kuno. Tentu saja jiwa leluhur iblis kuno tidak dihancurkan, tetapi dipaksa keluar dari tubuhnya dan Xiaoyan sudah menyiapkan labu dewa bermata 9 untuk melahapnya. Karena kamu adalah diriku, maka aku akan memberimu nama avatar leluhur iblis kuno Xiaoyan, ucap Xiaoyan tersenyum puas. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada Valkyrie dan berkata lagi, terima kasih atas bantuan senior Valkyrie, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Luar biasa, dia sebenarnya dijadikan avatar oleh Dewa Bintang 5. Jika berita ini menyebar ke dunia keabadian iblis kuno, diperkirakan bahkan jika dia mati dia akan dikutuk dan dipermalukan. Sekarang apa pendapatmu tentang tubuh ini? Ucap Valkyrie bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuhnya sangat kuat. Sayangnya dia sudah merusak meridiannya sendiri dan menghapus semua sumber energinya. Adapun mengapa fisiknya sangat kuat itu karena dia menyerap guntur hitam selama tahun-tahun panjang, ucap Xiaoyan. Jadi begitu, hanya kekuatan fisik belaka sebenarnya sangat kuat.
Aku khawatir di antara Dewa Dao tidak satu pun dari mereka bisa menjadi lawannya. Ucap Valkyrie. Dia mengalami pertempuran putus asa dengan leluhur keabadian iblis kuno. Kekuatan yang terakhir begitu menakutkan sehingga dia hampir tewas. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu menjawab. Meskipun fisiknya sangat kuat tetapi fondasinya benar-benar hancur. Itulah titik kelemahannya. Ketika dia bertarung denganmu, dia mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Jadi selama kamu bisa bertahan sedikit maka dialah yang akan kalah. Ucap Xiaoyan. Jelas penampilan leluhur iblis kuno yang tak tergoyahkan adalah sedikit disengaja. Sebenarnya dia sendiri telah mencapai batasnya. Valkyrie merenung sejenak. Apa yang dikatakan Xiaoyan membuatnya sedikit tercengang. Tentu saja Xiaoyan adalah orang yang paling kecewa. Setelah ini dia masih harus menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki meridian di tubuh avatarnya. Untungnya avatar leluhur iblis kuno memiliki dasar yang baik. Yang paling penting adalah dia menggunakan inti guntur untuk menempat tubuhnya. Sehingga dia memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan inti guntur. Valkyrie lalu berkata, sayang sekali Lei Bei benar-benar mati dalam pertempuran ini. Ucap Valkyrie. Xiaoyan tersenyum lalu menundukkan kepalanya hanya untuk melihat area bubur guntur di bawah. Dia berkata, itu belum tentu benar. Senior Lei Bei, berapa lama kamu ingin tinggal di bawah guntur? Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, tiba-tiba saja sesosok keluar dari guntur dengan tawa. Jelas bahwa dia adalah Lei Bei yang telah diselamatkan Xiaoyan berkat api abadi. Oh, kamu sebenarnya tidak mati, ucap terkejut Valkyrie. Pada saat yang sama, inti guntur jiwa berwarna merah juga menyapu ke arah Lei Bei dan bergabung ke dalam tubuhnya. Hahaha, terima kasih atas bantuan yang mulia. Ucap Lei Bei muncul di depan Xiaoyan dan Valkyrie. Valkyrie terjebak di tengah dengan ekspresi tertegun. Dia menatap Lei Bei lalu bertanya, apa maksudmu? Yang mulia siapa yang telah menyelamatkanmu? Tidak ada seorang pun di sini kecuali kami bertiga. Ucap Valkyrie. Hahaha, tentu saja aku berkata dengan pria di depanmu. Dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zusang. Reinkarnasi dari orang yang paling kamu kagumi. Ucap Lei Bei. Kata-kata Lei Bei seperti sambaran petir di telinga Valkyrie. Zusang. Zusang hanyalah dewa bintang 5. Lei Bei bajingan. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan menghancurkanmu. Ucap Valkyrie memelototi Lei Bei dengan marah. Dua senior, izinkan aku mengatakan sesuatu. Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya karena malu. Apakah dewa bintang 5 benar-benar terlihat lemah? Ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengajukan pertanyaan ini, mereka berdua mengerutkan kening. Lei Bei dan Valkyrie memandang Xiaoyan lalu berkata serempak. Bukankah memang lemah? Ucap keduanya. Jawaban terus terang ini sontak membuat Xiaoyan hampir muntah darah. Lei Bei buru-buru berkata untuk menolong wajah Xiaoyan. Tetapi jika bukan karena Anda, sudah pasti kami berdua tidak akan bisa menyelesaikan leluhur iblis kuno. Tidak bisa menyelesaikan ancaman yang tersembunyi di Sensi. Jadi meskipun Anda hanya dewa bintang 5, pada akhirnya kami masih harus bergantung pada Anda. Anda bisa dianggap pahlawan Sensi. Ucap Lei Bei menangkupkan tinjunya dan tersenyum lembut. Senior tahu cara memuji. Tanpa bantuanmu bagaimana aku bisa berhasil mengambil alih tubuhnya? Ucap Xiaoyan juga menangkupkan tinjunya. Sementara itu Valkyrie masih terus menatap Xiaoyan dengan heran. Setelah waktu yang lama dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi Zusang? Ucap Valkyrie. Xiaoyan menatap wajah ganas Valkyrie. Jika dia berbohong, diperkirakan Valkyrie akan langsung membantainya di sini hari ini. Itulah ungkapan yang terpancar dari raut wajah Valkyrie. Itu memang benar, tetapi senior tidak perlu memperdulikannya. Zusang adalah Zusang. Dia hanya kehidupan masa laluku. Tidak ada hubungannya dengan kehidupanku saat ini. Ucap Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Ucap Valkyrie. Apa yang bagaimana mungkin? Ucap Xiaoyan dengan bingung. Bagaimana Zusang bisa begitu lemah? Ucap Valkyrie meraung keras. Xiaoyan sedikit mengerinyit sementara Lei Bei hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Setelah Lei Bei mengungkapkan fakta bahwa Xiaoyan adalah Zusang, hal ini mematahkan fantasi Valkyrie tentang makhluk tertinggi, yang membuatnya tidak dapat menerimanya untuk waktu yang lama. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada inti guntur dan meninggalkan orang yang masih gila ini. Selama avatarnya bisa mendapatkan inti guntur, maka kekuatannya akan setara dengan milik Xiaoyan sendiri. Hanya saja kondisi avatar Xiaoyan saat ini terlalu buruk dan mengharuskan Xiaoyan agar memperbaiki meridiannya yang hancur. Tanpa
sepatah kata pun avatar Xiaoyan duduk bersila mengeluarkan beberapa pil obat pemulihan. Di sisi lain, Lei Bei juga meninggalkan Valkyrie dan mencari tempat untuk memulihkan cederanya sendiri. Valkyrie masih sulit percaya bahwa identitas asli Xiaoyan sebenarnya reinkarnasi Susan. Lei Bei dia menundukkan kepalanya melihat area bubur guntur hitam di bawahnya. Bagaimanapun Lei Bei merupakan seorang tipe guntur. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus di tempat seperti ini. Segera Lei Bei menemukan area yang terdapat bubur guntur kecil dan mulai membaptis tubuhnya. Sosok asli Xiaoyan juga tidak mau menganggur. Sekarang lautan guntur di tubuhnya telah mencapai 70.000 meter persegi. Dia masih harus meningkatkan kekuatan fisiknya. Segera tatapan Xiaoyan tertuju pada bubur guntur yang paling padat. Ekspresi gila perlahan melintas di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan dengan tegas menyapu area bubur guntur yang paling padat. Bubur guntur terdiri dari kekuatan inti guntur void. Tidak perlu ditanyakan lagi betapa kuatnya kekuatan penghancur yang dimiliki. Jarak antara Lei Bei dan Xiaoyan tidak terlalu jauh. Namun intensitas guntur di area Lei Bei jauh lebih kecil daripada Xiaoyan. Oleh karena itu, keberanian Xiaoyan memasuki area paling padat guntur juga mengejutkan Lei Bei. Raungan keras Xiaoyan terdengar dari waktu ke waktu. Apa yang membuat Lei Bei tercengang adalah guntur di sekelilingnya semakin deras menuju Xiaoyan. Dalam kilatan guntur itu, Lei Bei melihat pemandangan yang membuat rahangnya hampir jatuh. Xiaoyan tidak hanya membaptis tubuhnya dengan guntur, tetapi dia sebenarnya membuka mulutnya dan menelan guntur secara langsung. Cara kultivasi orang ini benar-benar gila. Dengan kekuatan Dewa Bintang 5-nya, dia sebenarnya berani menempati area bubur guntur paling padat dan bahkan menelannya secara langsung. Jika dia menjadi Dewa Bintang 9, mungkin aku bahkan tidak dapat menerima satu pukulan darinya. Ucap Lei Bei tersenyum pahit. Karena penasaran, Lei Bei juga meniru Xiaoyan menelan guntur hitam secara langsung. Setelah meneguk satu suapan guntur hitam, Lei Bei menekannya untuk waktu yang lama sebelum menyerapnya. Sial, ini sebenarnya sangat tidak enak. Bagaimana jika seseorang pernah buang air kecil di sini? Ucap dalam hati Lei Bei. Dia tidak ingin melakukannya lagi. Itu karena memang benar ada bau urin di dalam bubur guntur ini. Jadi Lei Bei hanya mengacungkan jempolnya pada Xiaoyan dan berkata lagi, "Tidak heran aku tidak bisa menjadi makhluk tertinggi seperti Zusa. Tampaknya hanya makhluk tertinggi yang bisa berkultivasi secara informal." Ucap Lei Bei menghela nafas. Satu hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini avatar leluhur iblis kuno Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia berkata, "Jika tubuh ini ingin diperbaiki sepenuhnya, aku khawatir itu tidak akan terjadi dalam semalam." Ucap avatar leluhur iblis kuno. Setelah berbicara, dia melihat ke arah matahari hitam di udara. Bagaimanapun inti guntur void adalah tujuan utama Xiaoyan. Inti guntur, sekarang aku telah menyelesaikan semua kondisi yang dibutuhkan. Jadi bagaimana pendapatmu? Ucap avatar leluhur iblis kuno Xiaoyan. Aku dapat membantumu dan melayanimu sebagai tuan. Tetapi sebelum itu kamu harus berjanji satu hal padaku. Ucap inti guntur void. Kalau begitu tolong bicarakan. Ucap avatar leluhur iblis kuno Xiaoyan. Kita semua adalah makhluk hidup dari alam sensi. Di masa depan tidak peduli malapetaka apa yang akan terjadi, kita harus memperjuangkannya hidup atau mati. Ucap inti guntur void. Jawabannya sangat sederhana. Karena aku terlahir di dunia sensi, maka sudah seharusnya bagiku untuk melindunginya. Ucap avatar leluhur iblis kuno Xiaoyan. Ketika suara itu jatuh, inti guntur void yang memiliki ukuran ribuan kaki tiba-tiba menyusut. Berubah menjadi 100 kaki dan pada akhirnya menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian ditangguhkan di depan avatar leluhur iblis kuno Xiaoyan. Avatar Xiaoyan membuka mulutnya menelan inti guntur ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh avatar bergerak hebat dan guntur di sekitarnya mulai gelisah. Semua kekuatan guntur hitam berkumpul menuju avatar Xiaoyan. Sangat disayangkan bahwa meridian Qi di tubuh leluhur iblis kuno benar-benar rusak. Dan hampir tidak mungkin untuk memperbaiki sumber energi di meridiannya. Xiaoyan bisa menebak mengapa leluhur iblis kuno merusak meridiannya sendiri. Itu karena sebelum Silong mati, dia menciptakan dimensi ini menggunakan kekuatan terakhirnya. Menjebak dan menyegel orang-orang dari keabadian iblis kuno ke dalamnya. Selain itu, inti guntur terus menyiksanya. Oleh karena itu, leluhur iblis kuno telah melakukan persiapan dengan merusak meridiannya sendiri. Dengan menghapus sumber energinya sendiri, berarti dia siap untuk berubah menjadi mayat iblis setelah mati. Dengan cara ini, dia dapat bertahan lebih lama. Tetapi leluhur iblis kuno tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya tidak mati. Sebaliknya, dia secara bertahap memahami cara menempa tubuhnya.
Siklus penyiksaan dari inti guntur justru membuat fisiknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sehingga pada akhirnya inti guntur menjadi tidak berdaya dan hanya bisa menekannya. Justru karena inilah dia mulai mencari rencana untuk melarikan diri. Dan dia juga mengerti bahwa dia harus tetap hidup sebelum dia memiliki kesempatan untuk keluar. Namun dalam rencananya Xiaoyan menjadi orang yang tidak terduga. Tidak hanya Xiaoyan membuat rencananya gagal, tetapi juga mencegahnya berubah menjadi mayat iblis. Bahkan ketika jiwanya dilahap oleh labu Dewa Bermata 9, dia tidak mengerti bagaimana Dewa Bintang 5 bisa melakukannya. Xiaoyan juga mendapati bahwa tubuh leluhur iblis kuno sebenarnya sangat unik. Bahkan tanpa meridian sekalipun, kekuatan guntur masih bisa mengalir ke dalam tulang dan dagingnya. Dengan kata lain, leluhur iblis kuno telah mengubah tubuhnya secara khusus menjadi wadah guntur. Pada saat ini suara inti guntur terdengar di benak avatar Xiaoyan. Hanya ada satu kata. Namaku adalah Inti Guntur Void. Aku lahir dalam kehampaan. Kekuatanku dapat menghancurkan kehampaan. Ucap Inti Guntur. Bukankah itu 3 kata? Ucap avatar Xiaoyan. Jika kamu ingin mewarisi kekuatanku, kamu harus memiliki tubuh yang lebih kuat. Kalau tidak, ketika kamu menggunakan kekuatanku, kamu akan menerima serangan balik. Hanya dengan tubuh yang kuat sebagai intinya, kamu bisa menggunakan kekuatanku dalam pertempuran. Ucap Inti Guntur terus berbicara dan mengabaikan apa yang dikatakan Xiaoyan. Tentu saja itu mungkin untuk menghindari rasa malu dan dengan sengaja pura-pura tidak mendengar. Dia berkata lagi, tubuh fisik ini memiliki fondasi yang bagus. Aku dapat membuka 10 vena untukmu. Hanya dengan cara ini kamu dapat mengurangi serangan balik dalam pertempuran. Ucap Inti Guntur Void. Xiaoyan menutup matanya dan merasakan kekuatan Inti Guntur mengalir di tubuh avatarnya. Hanya 10 vena guntur ini, Xiaoyan bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Inti Guntur. Dia tidak menyangka aura Inti Guntur Void sebenarnya sebesar namanya. Jika itu ditambahkan lagi, Xiaoyan khawatir tubuh avatarnya bisa meledak kapan saja. Apakah aku perlu memahami sesuatu? Tanya avatar Xiaoyan. Bukankah apa yang aku katakan cukup jelas? Ucap Inti Guntur Void sedikit galak. Xiaoyan tersenyum pahit, dia berkata, maksudku bagaimana aku bisa menggunakan kekuatan guntur ini? Atau apakah ada pantangan tertentu? Tanya Xiaoyan dengan ragu. Tidak ada pantangan. Tidak perlu pula membentuk segel tangan untuk mengaktifkannya. Sesederhana itu, ucap Inti Guntur Void. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tidak berniat bertanya lagi pada Inti Guntur Void. Dia dengan percaya diri merasakan kekuatan Inti Guntur di tubuhnya. Inti Guntur hanya membuka 10 vena yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Xiaoyan tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu jika 108 vena guntur dibuka. Tentu saja ini semua akan datang nanti. Dengan kekuatan fisiknya saat ini 10 vena guntur sudah menjadi batasnya. Sudah sangat lama sejak Xiaoyan berada di alam bintang rusak ini. Pada saat ini Xin diperlihatkan di lautan kehampaan. Bahtera dari aliansi abadi sudah mendekati benua Daudi dengan kecepatan ekstrim. Bahkan Xiaoyan masih tidak tahu bahwa benua Daudi sedang dalam bahaya besar. Meskipun Xiaoyan tidak tahu, tetapi pavilion Qianji di kuil kuno telah memantau situasi. Sosok ratu kuil kuno sedang duduk di singgasana aula utama. Dan ada banyak kredo di depannya. Ini adalah peristiwa besar yang terjadi secara keseluruhan di Sensi. Seolah-olah semuanya diringkas di pavilion Qianji. Peran kuil kuno seperti mata besar yang bisa melihat semua perubahan di dunia Sensi. Ratu mengetukkan jarinya di atas meja 3 kali. Dan segera semua senior dewa kuno datang ke aula utama dengan kecepatan tercepat. Semuanya hadir kecuali saudara senior kelima Mei Ling dan junior ke-9 Xiaoyan. Ratu kuil kuno berkata, alam saudara laki-laki ke-9mu sedang dalam masalah. Yang mulia kedua dari aliansi abadi bernama Bai Xingyu bergegas ke tempat itu. Segera beritahu organisasi bunga pantai terdekat untuk misi penyelamatan. Ucap Ratu kuil kuno. Perintah dimengerti. Ucap Keyun. Segera dia mulai menghubungi organisasi bunga pantai yang paling dekat dengan benua Daudi. Jelas kekuatan yang ditinggalkan oleh Zuzang juga disebut organisasi bunga pantai. Dan cakupan bunga pantai lebih besar dan lebih luas dari yang diketahui Xiaoyan. Adapun seberapa luas kekuatan misterius ini masih belum diketahui Xiaoyan. Tidak heran bahwa aliansi abadi yang begitu agung sebenarnya masih takut dengan kuil kuno. Jadi itu bukan tanpa alasan. Kekuatan organisasi bunga pantai ini menembus seluruh Sensi. Ada banyak eksistensi kuat di antara mereka. Hanya Ratu Kuil Kuno yang tahu keseluruhannya. Hari ini sang ratu mengenakan jubah putih yang lebih elegan. Dan hanya menggunakan jepit rambut ponix untuk melilitkan sutra yang bergerak di atas kepalanya.
Meskipun dia sedikit malas, tapi tubuhnya masih memancarkan pesona feminim yang menggoda. Xiaoyan, meskipun temperamenmu sedikit berbeda, tetapi ada kesamaan yang tidak dapat dirubah. Zuzang juga merupakan orang yang bernostalgia. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak dapat melupakan kampung halamannya. Zuzang pernah kehilangan rumahnya. Dan kali ini aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku akan melindungi kampung halamanmu dengan hati-hati. Menjaganya untukmu, gumam ratu. Dalam pikirannya dia sepertinya telah melupakan sekitar 70% dari Zuzang. Dan 30% diberikan kepada Xiaoyan saat ini. Untuk ratu semuanya tidak bisa kembali ke tempat yang sama. Tetapi baginya tidak ada yang berubah hanya karena satu hal. Dan hatinya masih milik satu orang. Orang itu tidak disebut Zuzang lagi. Makhluk hidup telah mengubah namanya menjadi Xiaoyan. Ratu kuil kuno lalu bergumam lagi. Sungguh menggelikan untuk memikirkannya. Anda telah mengejar saya selama ribuan tahun. Saya melangkah ke keabadian dengan hati Taoisme mutlak. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau takdir bahwa situasinya menjadi kebalikannya. Di masa lalu kamu menyukaiku, dan sekarang aku menyukai reinkarnasimu. Ucap sang ratu mengambil sikat pekoe di tangannya. Dengan ringan mencelupkannya ke dalam tinta dan menggambarkan di atas kertas. Setelah dia menggambar seseorang, ada senyum puas di wajahnya. 3 poin untukmu, 5 poin untuknya, dan 2 poin untuk ditarik sampai kamu jatuh cinta padaku. Di antara banyak orang yang kamu cintai harus ada aku. Ucap sang ratu menunjukkan senyum percaya diri. Di foto itu orang yang dia gambar sebenarnya adalah Xiaoyan. Hatinya mulai perlahan ditempati oleh Xiaoyan. Dan Zuzang dilupakan. Bagi sang ratu, apakah itu Zuzang atau Xiaoyan, mereka semua adalah orang yang sama. Temperamen mereka mungkin berbeda, tetapi nasib mereka tidak dapat diubah. Dan pesona Xiaoyan bahkan lebih mempesona. Pada saat ini Keiyun bergegas ke aula utama menemui ratu lagi. Bicaralah, ucap sang ratu berkata dengan lembut. Setelah penyelidikan, ada 2 orang dari organisasi bunga pantai yang paling dekat dengan benua Daodi. Mereka adalah Lei Bei dan Wu Tianju. Jika mereka bergegas ke benua Daodi dengan kecepatan penuh, mereka dapat mencapainya dalam beberapa tahun. Ucap Keiyun. Segera beritahu keduanya agar pergi ke benua Daodi secepat mungkin. Tidak peduli hal penting apa yang ada di tangan mereka, minta mereka meletakkan semuanya. Adapun Bai Xingyu dari aliansi abadi itu bunuh saja. Ucap sang ratu. Dalam misi ini apakah yang mulia ratu membutuhkan lebih banyak orang? Tanya Keiyun menangkupkan tinjunya. Aliansi abadi hanya mengirim Bai Xingyu. Kekuatan Lei Bei dan Wu Tianju juga merupakan dewa bintang 8. Dengan kekuatan keduanya apalagi Bai Xingyu, bahkan yang mulia pertama dari aliansi abadi bukan lawannya. Ucap ratu kuil kuno dengan dingin. Keiyun tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera mundur meninggalkan aula utama dengan hormat. Keiyun menggunakan perintah teleportasi unik dari pavilion Qianji untuk mengirim pesan ke Lei Bei dan Wu Tianju. Masih banyak rahasia di kuil kuno yang bahkan Xiaoyan tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu bahwa Lei Bei dan Valkyrie yang bersamanya saat ini sebenarnya organisasi dari bunga pantai. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Scene berganti. Pada saat ini Batra besar aliansi abadi telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing raksasa dan tiba di kota Qianxi. Menurut larangan yang ditetapkan aliansi abadi, kita tidak diizinkan pergi ke alam bawah. Ucap Jiansu. Di sepanjang jalan Bai Xingyu terganggu oleh ocehan Jiansu. Setelah tiba di kota Qianxi, Bai Xingyu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan menjawab dengan kesal. Sejak kami tiba di sini, sebaiknya aku memberitahumu tujuan perjalanan kami. Ucap Bai Xingyu. Jiansu dan Wu Zhen menatapnya setelah mendengar kata-kata itu. Aku datang ke sini untuk membunuh seseorang atas kehendak wakil pemimpin Ju Yuanbai. Kamu seharusnya tidak asing dengan identitas orang ini. Ucap Bai Xingyu, ekspresinya menjadi serius. Dia melanjutkan. Kamu pasti ingat bahwa aliansi abadi pernah mengirim 9 yang mulia ke bintang Hongmeng untuk membunuh reinkarnasi Susang. Ucap Bai Xingyu. Kalimat ini membuat Jiansu dan Wu Zhen terguncang. Dan otot-otot wajah Wu Zhen sedikit kaku. Jiansu berpura-pura tidak tahu saat dia berkata, tentu saja aku masih mengingatnya. Bukankah orang yang diduga sebagai reinkarnasi Susang itu sudah mati? Lalu apa hubungannya dengan orang yang ingin kamu bunuh hari ini? Tanya Jiansu.
Dia mengatakan ini karena dia tidak tahu apakah Bai Xingyu sedang menguji keduanya. Dan dia khawatir Wu Zhen tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Jadi dia segera membuka mulutnya untuk menghindari kecurigaan. Bai Xingyu memandang Wu Zhen dan Jiangsu, mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, "Kali ini yang mulia ke-9 baru yang bernama Bin Sue mati terbunuh. Dan informasi yang dia kirim sebelum kematiannya adalah orang yang sama dengan reinkarnasi Susang. Ya, sebenarnya reinkarnasi Susang tidak mati di bintang Hongmeng. Dia masih hidup. Dia bahkan berani muncul untuk membunuh yang mulia ke-9 Bin Sue," ucap Bai Xingyu. Setelah berbicara, wajah Jiangsu dan Wu Zhen masih acuh tak acuh. Namun Jiangsu segera menyadari bahwa emosinya salah. Segera dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Setelah Wu Zhen melihat Jiangsu, dia juga buru-buru berpura-pura menjadi terkejut. Tetapi kemampuan akting Wu Zhen terlalu kikuk. Untungnya Bai Xingyu lebih memperhatikan Jiangsu. "Apakah kamu yakin dengan berita itu?" tanya Jiangsu, ekspresinya menjadi serius. "Aku meyakinkannya sendiri. Berita ini sangat valid," ucap Bai Xingyu mengangguk. "Karena itu masalahnya perlu untuk membunuhnya demi aliansi abadi kita," ucap Jiangsu terus berpura-pura. Di dalam hatinya dia sebenarnya sangat panik dan terlalu terlambat untuk memberitahu Xiaoyan saat ini. Sekarang posisinya sudah sangat dekat dengan benua Daodi dan pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Bagi Jiangsu situasi ini menjadi sangat sulit. Pada saat ini Bai Xingyu membalikkan tubuhnya dan menunggu perjalanan dengan tenang. Wu Zhen yang berada di samping menatap Jiangsu dengan sengaja atau tidak. Ada tatapan panik dalam ekspresinya. Jiangsu memelototi Wu Zhen sebelum dia memalingkan wajahnya. Wu Zhen segera berkeringat dingin dan dengan cepat menutup matanya. Dia lebih baik tidak berbicara agar tidak terpapar. Setelah beberapa saat kemudian, Batra Aliansi Abadi sudah melewati kota Qianxing. Ketika Batra Aliansi Abadi muncul di alam bawah, ada banyak orang buru-buru membungkuk. Mereka semua tidak berani melihat ke atas. Mereka mengerti bahwa raksasa seperti itu adalah eksistensi yang tidak mampu diprovokasi oleh seluruh Laut Barat. Berita munculnya Batra Aliansi Abadi dengan cepat menyebar di kota Qianxing dan daerah sekitarnya. Adegan ini tidak dilakukan lagi merupakan peristiwa besar. Banyak orang mulai menebak tujuan kedatangan mereka. Untuk semua makhluk di kampaan Laut Barat, keberadaan Aliansi Abadi seperti dewa tertinggi yang dapat dengan mudah menghapus kekuatan alam apapun dengan jentikan jarinya. Inilah yang mereka takuti. Sebelum matinya Susang, tidak ada satupun eksistensi dari Aliansi Abadi yang diizinkan turun ke alam bawah. Dan seluruh dewa Dao di Aliansi Abadi tidak akan pernah membunuh tanpa pandang bulu. Bahkan mereka akan campur tangan dalam pertempuran antara dunia untuk menjaga keseimbangan antar dunia. Pada saat itu Aliansi Abadi mempertahankan ketertiban dunia. Tetapi Aliansi Abadi hari ini telah benar-benar memburuk, menjadi kotor dan penuh dengan korupsi. Xiaoyan sudah memahami ini, dan dia juga menganggap masalah ini sebagai tanggung jawabnya. Dia harus mendapatkan kembali Aliansi Abadi dan mengaturnya kembali. Scene berganti di alam bintang rusak. Pada saat ini di dalam dimensi sub ruang dan waktu, Lei Bei dan Valkyrie duduk di udara. Alis keduanya berkerut. Di tangan mereka sebuah selip batu giok bersinar dengan cahaya kemasan muncul. Melihat cahaya kemasan pada selip giok ini, wajah keduanya tiba-tiba menjadi serius. Itu karena cahaya kemasan dari selip giok menunjukkan bahwa urgensi masalah berada pada level tertinggi. Keduanya mulai membaca berita dari selip batu giok. Segera sosok Lei Bei tersapu keluar dari bubur guntur. Dan Valkyrie juga pada dasarnya sudah pulih. Ini adalah misi penting. Dikatakan bahwa yang mulia kedua Bai Xingyu dari Aliansi Abadi menuju benua Daodi. Kami diperintahkan melindungi benua Daodi secepat mungkin, ucap Lei Bei dan Valkyrie berkata serempak. Jelas berita yang mereka terima adalah sama. Bai Xingyu, nama ini agak akrab. Tapi aku benar-benar tidak mengingatnya untuk sementara waktu, ucap Lei Bei berhenti sejenak. Yang mulia kedua dari Aliansi Abadi. Kekuatannya mungkin adalah Dewa Bintang 7. Adapun kekuatan spesifiknya aku tidak tahu, jawab Valkyrie. Ini belum terlambat. Ayo pergi, ucap Lei Bei. Jika selip giok memancarkan warna kemasan, itu berarti mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Tetapi pada saat ini avatar iblis Xiaoyan yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Menatap Lei Bei lalu berkata dengan suara dalam, "Apa yang baru saja kamu katakan? Siapa yang menyebabkan masalah?" ucap avatar Xiaoyan. Yang mulia kedua Bai Xingyu dari Aliansi Abadi mengganggu dunia bernama Daodi. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Tanya Lei Bei, wajahnya sedikit bingung. Sosok asli Xiaoyan segera berhenti berkultivasi.
Dia bahkan menjara langsung dari bubur guntur. Avatar leluhur iblis kuno dan sosok asli Xiaoyan keduanya memancarkan niat membunuh. Tentu saja sangat berkaitan, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan membunuh Bin Sue, dia sebenarnya memiliki unsur perjudian di dalamnya. Dia merasa bahwa bahkan jika aliansi abadi ingin menyelidiki kematian Bin Sue, seharusnya mereka cukup mengirim beberapa jenderal. Tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa kematian Bin Sue akan begitu penting bagi aliansi abadi. Dia bahkan mengirim yang mulia kedua dari aliansi abadi. Tubuh Xiaoyan bergerak bersama dengan avatarnya. Dia bahkan tidak memperhatikan Lei Bei dan Valkyrie. Dia langsung menyapu jalan keluar ruang dan waktu dan merobeknya secara paksa. Sekarang dia memiliki inti guntur dan secara alami batasannya akan menghilang. Xiaoyan bersama avatarnya muncul di dalam istana guntur. Pada saat ini Lei Ji, Ding Yue, dan Zheng Hui masih menunggu Xiaoyan di luar. Ayo pergi, ucap Xiaoyan setelah muncul. Zheng Hui dan Ding Yue saling memandang. Melihat penampilan serius Xiaoyan, mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan keduanya segera masuk ke dalam cincin ruang angkasa. Lei Ji juga menebak sesuatu yang besar pasti terjadi pada Xiaoyan. Kalau tidak, Xiaoyan yang selalu tenang tidak akan begitu agresif. Segera Xiaoyan dan Lei Ji bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Tetapi ketika mereka datang ke danau besar, sesosok tiba-tiba saja bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu adalah Silong, yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh energi iblis. Kamu pergi dulu, aku akan mencoba menahannya, ucap Lei Ji mencondongkan tubuh ke depan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba saja meraih Lei Ji, menyebabkan Lei Ji sedikit terkejut. Tanpa menunggu Lei Ji berbicara, sosok avatar Xiaoyan muncul dari samping mereka. Energi guntur meledak dan ada guntur yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Guntur hitam langsung menutupi seluruh lengan avatar Xiaoyan, mengubah lengannya menjadi hitam. Mayat iblis Silong di depannya juga meninju. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Ini sangat keji. Energi iblis ini sangat berani menggunakan Master Silong sebagai boneka, ucap avatar Xiaoyan. Segera mayat iblis Silong mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Xiaoyan melihat bahwa energi hitam pada mayat iblis dengan cepat terkelupas. Namun setelah kekuatan sihir hitam menghilang, apa yang muncul di depan Xiaoyan agak tidak terduga. Itu karena tidak ada tubuh Silong, hanya kepala yang tersisa. Saat kekuatan sihir menghilang, vitalitasnya juga dengan cepat menghilang. Terima kasih Yang Mulia Zuzang, ucap suara terakhir Silong. Setelah mengatakan ini, matanya kehilangan cahaya, dan dia benar-benar direduksi menjadi benda mati. Xiaoyan juga dengan hormat menangkupkan tangannya. Senior, jangan khawatir. Cepat atau lambat kekejaman dari alam keabadian iblis kuno akan kami lunasi, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak menundanya lagi ketika terus menyapu keluar. Di luar istana guntur, Xiaoyan meminta Ding Yue agar melepaskan Batra Tabur, dan bahkan membiarkan Ding Yue menggunakan kecepatan penuh untuk bergegas kembali ke benua Daodi. Xiaoyan tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak, tetapi Xiaoyan tidak berani bertaruh. Kembalinya aliansi abadi benar-benar di luar harapan Xiaoyan. Sejauh yang Xiaoyan tahu, kematian yang mulia surga sering terjadi dan tidak mengejutkan. Tetapi kali ini aliansi abadi begitu mementingkannya. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Mungkin ini karena identitasnya telah terungkap. Dengan mengirim yang mulia kedua dari aliansi abadi sudah cukup untuk membuktikan tebakan Xiaoyan. Batra berubah menjadi kepulan asap biru dan menghilang ke alam bintang rusak. Xiaoyan tidak peduli dengan badai kekosongan besar. Sekarang dia hanya ingin kembali ke benua Daodi secepat mungkin. Lei Ji yang melihat penampilan Xiaoyan saat ini sedikit mengurutkan kening. Dia masih tidak tahu mengapa Xiaoyan begitu tidak sabar. Hanya setelah berada di Batra Tabut, Xiaoyan mulai tenang dan Lei Ji perlahan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi yang bahkan menyebabkanmu berada dalam kekacauan? Ucap Lei Ji. Aliansi abadi bergegas ke kampung halamanku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan benua Daodiku, bahkan jika itu sedikit pun. Ucap Xiaoyan, matanya bergetar. Sangat sulit baginya untuk tenang saat ini. Namun badai kekosongan raksasa tidak peduli tentang keadaan krisis saat ini, dan masih mengguncang Batra Tabut Xiaoyan. Tetapi pada saat ini ada banyak Batra kecil tiba-tiba mendekati Batra Tabut. Batra ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Chang Yuhua. Tampaknya mereka telah menunggu Xiaoyan di luar alam bintang rusak. Saudaraku, naik ke Batra kami dan kami akan membawamu keluar dari badai, ucap Chang Yuhua mendekati Batra Tabut. Batra mereka stabil dan Batra Tabut terus bergulir. Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika memimpin kelompoknya ke Batra kecil Chang Yuhua. Luar biasa, aku tidak menyangka saudara Xiaoyan bisa keluar hidup-hidup,
Ucap Chang Yuhua memandang Xiaoyan dan berkata dengan terkejut. Tetapi pada saat ini wajah Xiaoyan sangat serius. Dia tidak punya niat untuk berdiskusi banyak dengan Chang Yuhua. Sebagai gantinya, Xiaoyan langsung mengeluarkan 1 juta pil ki ilahi dan menyerahkannya pada Chang Yuhua. Aku sedang terburu-buru. Kuharap saudaraku dapat membawa kami keluar cepat mungkin. Ucap Xiaoyan tidak berbicara omong kosong. Chang Yuhua melihat ekspresi serius Xiaoyan dan sangat masuk akal. Dia segera memerintahkan Batra untuk meningkat menjadi kecepatan tercepat. Jelas Chang Yuhua adalah orang yang bijaksana. Dia tidak bertanya terlalu banyak. Melihat wajah Xiaoyan, dia tahu bahwa bertanya sekarang sudah kehabisan waktu. Di bawah pengawalan kelompok Batra kecil Chang Yuhua, mereka berhasil membawa Xiaoyan keluar dari badai kekosongan. Hanya setelah itu Ding Yue mengeluarkan Batra tabut dan berpindah posisi lagi. Xiaoyan menangkupkan tinjunya lalu berkata, "Terima kasih saudaraku. Aku pasti akan kembali ke sini setelah aku menyelesaikan masalah yang mendesak. Tidak peduli apakah petunjukmu benar atau tidak, aku akan menyetujui permintaan apapun yang kamu buat." Ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku terlalu serius. Kamu bisa menemuiku ketika kamu memiliki kesempatan. Sebelum kita berpisah, ada satu hal yang ingin aku ketahui. Aku harap saudaraku tidak keberatan." Ucap Chang Yuhua, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanpa penolakan. Melihat ini Chang Yuhua buru-buru melanjutkan. "Apakah saudara Xiaoyan berhasil mendapatkan inti guntur yang legendaris?" tanya Chang Yuhua. Xiaoyan tidak menyembunyikannya selain mengangguk lagi. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada Ding Yue sebagai isyarat. Ding Yue mengerti lalu mengendalikan Batra tabut dengan kecepatan tercepat. Chang Yuhua masih tercengang dan melihat ke arah Xiaoyan pergi. Orang ini, dia benar-benar bisa melakukannya. Seberapa kuatnya dia untuk bisa membawa keberadaan seperti itu? Ucap Chang Yuhua. Mungkinkah dia adalah satu-satunya orang kuat dalam legenda? Apakah dia abadi? Jika itu masalahnya, mungkin hanya dia yang berani masuk ke sana. Ucap Chang Yuhua tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah berbicara, dia mengatur selusin baterainya dan terus memasuki daerah badai. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan pergi, Chang Yuhua bertemu Batra asing. Dua sosok yang berdiri di dalam Batra asing itu tidak lain adalah Lei Bei dan Valkyrie. "Dua dewa, saya yang lebih muda ingin tahu sesuatu. Bisakah saya sedikit bertanya?" Ucap Chang Yuhua memandang keduanya. "Katakan saja," ucap Lei Bei. Melihat Lei Bei tidak bermaksud menolak, segera Chang Yuhua terus bertanya. "Saya mendengar bahwa inti guntur telah diambil. Saya tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Saya tidak memiliki arti lain selain penasaran. Jika dua dewa tidak nyaman, Anda tidak perlu menjawabku." Ucap Chang Yuhua sambil mengembara dalam badai kehampaan ini. Dan karena keberadaan inti guntur, dia bertemu dengan banyak orang kuat yang sama sekali tidak tertandingi oleh kekuatannya. Jadi dia berhati-hati dalam segala hal. Lei Bei dan Valkyrie terdiam beberapa saat. Dan ketika keduanya hendak pergi, masih meninggalkan jawaban. Berita itu benar. Inti guntur diambil olehnya. Dan sekarang kita akan merebut inti guntur. Ucap Lei Bei. Setelah berbicara, Batra keduanya meninggalkan Chang Yuhua yang sekali lagi tercengang. Kedua orang ini terlihat sangat kuat. Dan aku harap saudara Xiaoyan bisa lolos jari cakar mereka. Ucap Chang Yuhua. Pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Chang Yuhua. Dia lebih seperti pemakan melon. Dan dia hanya bertanya karena penasaran. Lei Bei yang mengatakan bahwa dia ingin mengambil kembali inti guntur sangat disengaja. Tentu saja jika dia berkata begitu, setengah dari perkataannya adalah bercanda. Dan setengah dari perkataannya juga melindungi Xiaoyan. Pada saat ini keduanya terus mengejar Batra tabut Xiaoyan. Tetapi kecepatan Batra tabut terlalu cepat. Sehingga Batra yang ditumpangi Lei Bei dan Valkyrie tidak bisa mengejarnya. Dia benar-benar orang yang kejam. Jika bukan karena perintah Ratu Kuil Kuno, aku tidak akan repot-repot. Ucap Valkyrie dengan marah. Bukan itu masalahnya. Dia mungkin terlalu cemas dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Baginya benua Daodi seharusnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Ucap Lei Bei menjelaskan. Valkyrie mendengus dingin. Meskipun dia merasa bahwa Lei Bei benar, tetapi Xiaoyan mengabaikan mereka ketika dia pergi. Yang membuat Valkyrie tidak senang. Jangan emosional. Bagaimanapun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Perintah Ratu sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya benar. Mari kita mengejar. Ucap Lei Bei memiliki temperamen yang santai. Dia sudah membuat teh di Batra dan membiarkan Valkyrie duduk. Lebih baik jika kamu tidak memberitahu aku. Aku tidak pernah berpikir bahwa Zuzang yang pernah menjadi orang terkuat akan sangat lemah seperti dia sekarang. Awalnya aku ingin memiliki kesempatan untuk melawan Zuzang.
Tetapi aku tidak berharap itu menjadi sangat lemah. Jika seperti itu aku bisa membunuhnya 10.000 kali. Tidak, aku bisa membunuhnya 100.000 kali. Ucap Valkyrie melipat tangannya di dadanya. Jubah hitamnya tidak bisa menyembunyikan tonjolan di dadanya. Lei Bei yang sedang minum teh hanya tersenyum. Reinkarnasi adalah reinkarnasi. Aku pikir dia masih akan kembali ke puncaknya lagi. Beri dia waktu. Sejauh yang aku tahu dia baru saja mencapai umur panjang. Jika dia bisa hidup sedikit lebih lama, aku khawatir kamu tidak akan memiliki ide seperti sekarang. Ucap Lei Bei. Valkyrie sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Jelas untuk Zhu-Shang dia hanya mengetahui kekuatannya, tetapi tidak lebih spesifiknya. Ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan hanya baru menginjak umur panjang, mata Valkyrie yang awalnya acuh tak acuh berkilat kaget. Baru umur panjang sudah menembus Dewa Bintang 5. Baginya ini sungguh hal yang menakutkan. Harus dikatakan bahwa Valkyrie telah hidup selama 1 juta tahun sebelum memasuki Dewa Bintang 9. Dan tampaknya dia masih jauh dari masuk ke ranah keabadian Kaisar. Valkyrie mengingat kembali waktu ketika dia berumur panjang. Pada saat itu dia hanya mencapai Daoxian. Wu Tianyu, kamu bisa terobsesi dengan seni bela diri. Tetapi kamu masih kekurangan banyak kasih sayang manusia. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Tetapi menurutku karaktermu pasti akan menjadi penghalang untuk menjadi keabadian Kaisar di masa depan. Ucap Lei Bei kepada Valkyrie yang ternyata bernama Wu Tianyu. Valkyrie tidak membantah Lei Bei. Lei Bei tersenyum dan membantunya membuat secangkir teh panas. Aku tahu apa yang kamu katakan. Tetapi aku tidak setuju dengan satu hal. Itu belum tentu benar bahwa aku tidak akan menjadi keabadian Kaisar dalam hidupku. Ucap Valkyrie. Hahaha, akulah yang banyak bicara. Dan kemudian aku ingat bahwa kamu berbeda dari kami. Dao yang kamu kejar adalah kekakuanmu. Dan kekakuan adalah hati daumu. Salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Aku hampir menghancurkan hati daumu. Ucap Lei Bei juga segera mengerti. Yang dikejar Wu Tianyu adalah seni bela diri pamungkas. Dia tahu 18 seni bela diri dan mahir dalam segala hal. Justru karena inilah dia memiliki gelar Valkyrie. Temperamennya yang keras kepala dan tegas telah membawanya ke tempat dia hari ini. Mungkin itu benar-benar tidak dapat diterima dalam hal bergaul dengannya. Tetapi di sisi lain di medan perang hanya dengan temperamen seperti Valkyrie yang dibutuhkan. Valkyrie lalu berkata, yang mulia kedua dari aliansi abadi Bai Xingyu juga merupakan karakter yang kejam. Jika Xiaoyan bergegas kembali sendirian, dia mungkin dalam bahaya besar. Ucap Valkyrie. Apakah kamu pikir mudah membunuh seseorang yang bahkan bisa merebut tubuh leluhur iblis kuno? Dia bisa menjadikan leluhur iblis kuno sebagai klonnya dan bahkan menundukkan inti Guntur Void. Saya pikir dia juga seorang karakter yang kejam. Ketika dua karakter kejam bertemu, maka siapa yang lebih kejam masih belum pasti. Tujuan kami dari perjalanan ini sangat jelas. Itu adalah untuk melindunginya dan menghindari kecelakaan lain. Ucap Lei Bei. Lei Bei jelas tidak khawatir tentang Bai Xingyu ini. Tetapi dia khawatir bahwa aliansi abadi tidak hanya mengirim Bai Xingyu. Jika itu karena statusnya terungkap dan hanya mengirim Bai Xingyu, tidakkah menurutmu itu terlalu tergesa-gesa? Mengingat bagaimana cara pemimpin aliansi abadi Jin Taiwei melakukan sesuatu sangat kejam. Setidaknya mereka para yang mulia harus datang. Bahkan mungkin mengirim wakil pemimpin. Ucap Lei Bei menyipitkan matanya. Dia telah memikirkan situasi yang dia tahu sekarang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tapi faktanya hanya ada satu Bai Xingyu saat ini. Aku khawatir tujuan sebenarnya mereka bukan hanya untuk membunuh reinkarnasi Zhu-Shang. Ucap Lei Bei lagi, wajahnya menjadi serius. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka menggunakan reinkarnasi dari yang mulia sebagai umpan? Ucap Valkyrie. Bagi mereka reinkarnasi dari orang yang terhormat mungkin bukan ancaman terbesar. Jika itu tebakan saya, mungkin situasi di dunia sensi akan lebih buruk dari yang dibayangkan. Tetapi jangan khawatir, sensi kita tidak selemah yang terlihat di permukaan. Siapapun yang ingin mencubit kita seperti kesemek lembut pasti akan menerima konsekuensinya. Ucap Lei Bei menghibur. Wu Tianyu sedikit mengangguk, dan dia tidak mengatakan lebih banyak. Dia terus mengendalikan Batra dengan kecepatan ekstrim menuju benua Daodi. Di sisi lain, Batra tabut Xiaoyan menjara di depan, dan Batra Valkyrie mati-matian mengejar dari belakang. Tetapi Batra tabut selalu lebih dari satu tingkat lebih unggul dari Batra mereka. Jadi Batra tabut semakin jauh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.